Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Lenita dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek memandikan, mengkafani, dan menguburkan jenazah. Pada praktek pertama, saya akan melakukan praktek memandikan jenazah. Saat melakukan praktek jenazah, alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu air sabun, air kapur barus, gayung, kain, dan handuk. Pertama-tama, kepala jenazah harus lebih ditinggikan dari posisi badannya. Setelah itu, sebelum memandikan jenazah, tentu saja kita harus membaca niat memandikan jenazah. Nawaitu ghusla adaan hazal mayyitati lillahi ta'ala. Setelah itu, kita membersihkan gigi jenazah. Setelah dibersihkan gigi jenazah, kita lanjut ke hidung. Setelah hidung, lanjut ke telinga, kanan dan kiri. Setelah itu, kita perlu membersihkan ketiak dan tangannya sambil disirami dengan air. Lalu setelah itu, jari-jarinya. Lalu lanjut ke kaki. Setelah kaki, rambutnya. Kita guyur dengan lembut. Setelah itu, kita angkat jenazah sedikit, kita bersihkan perutnya. Perutnya ditekan-tekan agar kotorannya turun ke bawah. Setelah itu, kita balikan jenazahnya ke kiri. Kita bersihkan, lalu setelah itu ke kanan, dibersihkan. Lanjut ke kaki lagi. Setelah itu, tubuh jenazah kita guyurkan. Setelah itu, rambut jenazah kita sampo dengan lembut. Setelah disampo, rambutnya kita bilas. Lalu kita guyur lagi. Setelah itu, berwudu dengan niat nawaitu doa hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Dalam wudu, pertama-tama basahi muka sebanyak 3 kali. Setelah muka, lalu tangan sebanyak 3 kali. Setelah tangan, lanjut ke kepala 3 kali. Lalu setelah itu telinga masing-masing 3 kali. Lalu yang terakhir adalah kaki, kanan 3 kali dan kiri 3 kali. Lalu setelah berwudu, keringkan jenazah dengan menggunakan kain yang masih kering. Kita gantikan dari handuk yang basah tadi. Nah, jadi teman-teman, proses memandikan jenazah selesai. Setelah selesai melakukan praktek memandikan, selanjutnya adalah kita akan melakukan praktek mengkafani jenazah. Pertama-tama, untuk jenazah perempuan, kita harus memiliki 5 lapis kain putih. Jika kita menggunakan warna lain, maka hukumnya adalah makruh. Setelah itu, jenazahnya kita taruh di atas 5 lapis kain. Dan kita menutupi seluruh anggota tubuh. Setelah itu, kedua ibu jari jenazah kita ikat. Lalu, tangan jenazah kita posisikan kanan di atas, tangan kiri. Setiap lubang yang ada pada jenazah kita tutupi dengan sumpalan berwarna putih. Mulai dari hidung dan kedua telinga hingga ke kemaluannya.
tetapi kita tidak boleh melihat aurat dari jenazah tersebut. Setelah itu, menggunakan kain, kita membuat kerudung untuk jenazah. Setelah dibuat kerudung, setelah itu kita harus mengambil kain yang awalnya digunakan untuk menutup aurat jenazah dari bawah. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bukalah wajah jenazah. Setelah itu, ikat jenazah dengan ikatan menghadap ke kiri. Tujuan ikatan menghadap ke kiri karena nanti saat dikuburkan jenazah akan dihadapkan ke kiblat. Demikianlah tadi adalah praktek dalam mengkafani jenazah perempuan. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan melakukan praktek penguburan jenazah. Pertama-tama adalah menggali liang lahat ataupun kuburan. Lalu setelah itu, pertama-tama ada 3 orang yang turun ke liang lahat. Lalu setelah itu jenazahnya diambil, lalu jenazahnya ditaruh di dalam liang lahat dengan menghadap kiblat. Lalu setelah jenazahnya menghadap ke kiblat, talinya dilepaskan. Setelah talinya dilepaskan, untuk muka jenazahnya dibuka sedikit. Lalu ditutup dengan menggunakan kayu atau papan. Lalu setelah itu jenazah diazankan. Dan baik teman-teman semuanya, praktek penguburan jenazah selesai.